Nah, sebelum kita memasuki ke penjelasan selanjutnya, ini perlu saya garis bawahi bahwasanya ada kata atau diksi dalam Quran yang disematkan kepada Allah sama dengan kata atau diksi yang disematkan kepada manusia. Ya, misalnya kemarin kita telah bahas diksi Ar-Rahman, Rohama yang disematkan kepada manusia. Misalnya di surat Ar-Rum ayat 21. Ini akan saya tampilkan. Nah, ini Ar-Rum ayat 21. Kita baca aja ayatnya ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warohmah. Nah, ini ya, ada warohmah, rasa sayang. Ini disematkan kepada manusia nih. Ya, kita baca terjemahnya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Tapi rohmah ini nggak pakai nun seperti kata rohman. Jadi ini kata dasarnya sama, rohama ya, tapi nggak pakai nun. Karena rohman kemarin itu hanya untuk Allah. Namun rohim, rohamim itu untuk manusia. Jadi ini rohamim, rohim. Nah, ini untuk manusia. Nah, seperti itu ya. Jadi ada kata yang sama dalam Quran yang disematkan kepada Allah, ada juga kata yang sama di dalam Quran itu disematkan juga kepada manusia. Nah, kita cari lagi ya, coba ya, kata rohama lagi ya. Di surat 48 ayat 29. Kita baca ayatnya, Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kufar ruhama. Nah, kata ada ruhama. Nah, ini ada kata ruhama. Nah, ini juga disematkan kepada manusia. Kita baca artinya. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi ruhama tadi ya, berkasih sayang sesama mereka. Nah, jadi begitu ya, begitu pula ya dengan kata irodah dan kudroh tadi. Irodah adalah kemauan atau mau, juga kudroh atau mampu. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Akan saya tampilkan ya ayatnya. Nah, ini Al-Baqarah 223. Kita baca ya. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda. Nah, ada kata aroda di sini. Di sini juga ada kata yurdi'na. Juga dari kata irodah, rodi juga aroda. Nah, ini iroda ini disematkan kepada manusia. Kita baca artinya. Dan ibu-ibu hendaklah. Nah, ini kan hendaklah ini tadi bingung nih. Artinya nih, kita rubah pakai kata yang lain, yaitu mau. Kita coba ya, terjemahkan dengan mau ya. Dan ibu-ibu jika mau menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang mau, nah ini juga kan ingin kan iroda juga tadi, bagi yang mau menyusui secara sempurna. Nah, jadi mau ini lawannya tidak mau. Jadi boleh juga tidak sempurna. Nah, kalau mau, maka susui secara sempurna selama 2 tahun penuh. Nah, ini iroda ini disematkan kepada manusia. Kita baca ya di ayat yang lainnya, ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Ini familiar ayatnya nih. Sering kita baca waktu di bulan puasa. Kita baca Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Famang syahida minkumus syahra falyasum wa min kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridu. Nah, ini ada kata yuridu ya. Di sini dia menghendaki. Yuridullah bikumul yusra wala yurid lagi. Dan tidak dia menghendaki bikumul usyara. Al-ayah. Kita coba baca terjemahnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Nah, di sini ada kata yurid tadi ya. Allah menghendaki. Nah, menghendaki kan bingung nih artinya. Kita pakai kata yang lain ya. Telah kita sama-sama ketahui tadi ya, yaitu kemauan atau mau. Nah, di sini kan disebutkan Allah mau memudahkan bagimu dan tidak mau menjadikan kesulitan bagimu. Jadi nggak dipatok semuanya itu atas kemauan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini ada hubungannya dengan masya'ah. Nah, kalau kudroh itu nggak ada hubungannya dengan masya'ah ya, karena artinya itu kan dia sudah berbeda. Kalau irodah itu kemauan, sedangkan kudroh adalah
kemampuan. Nah, untuk kemampuan atau irodah itu kita lihat ayat yang lain, yaitu di ayat 284 dari surat Al-Baqarah. Saya akan tampilkan ya ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 284. Ya, kita akan baca ya. Kita akan baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita baca terjemahannya. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatanmu itu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki. Nah kan ini kehendak juga nih ya, tapi bukan irodah tadi diksinya ya. Sama-sama kita baca, ini diksi kehendak ini mayasya, dan mengazab siapa yang dia kehendaki lagi, mayasya juga. Baru Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ada kata qadirun tadi ya, disebut Maha Kuasa. Kita sudah sama-sama bahas tadi di awal, supaya nggak bingung, kuasa ini kita ganti dengan mampu. Jadi Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Nah, ini kita note dulu ya, kita note. Kita cari lagi kata qadirun di ayat lain. Di ayat 1 dari surat Al-Fatir. Kita baca ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Ada kata yasha lagi di sini, diartikan kehendak lagi nih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada kata qadirun lagi. Mari kita sama-sama baca terjemahannya. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Nah, ini juga kehendaki tapi bukan irodah ya. Tadi ada kata mayasya. Sungguh Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Jadi kudroh itu adalah mampu, tapi tidak semua kemampuan yang Allah miliki itu Allah mau menggunakannya. Ya, contohnya tadi ya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki atas umat Islam apabila dia tidak mampu berpuasa ya karena misalnya sakit atau dalam keadaan musafir, itu dengan menggantinya dengan hari yang lain. Jadi Allah itu menghendaki atau mau atau berkemauan kepada umat muslim untuk mudah menjalankan puasa Ramadan. Tetapi Allah tidak menghendaki atau tidak mau memberikan kesulitan atau kesukaran kepada umat muslim atas puasa di bulan Ramadan. Jadi kuasa atau kemampuan Allah itu tidak semuanya Allah mau lakukan ya. Nah, begitu pula ya terhadap keburukan dan kejahatan manusia. Jadi Allah itu tidak menghendaki, tidak mau, apalagi mengizinkan gitu. Walaupun Allah Maha Kuasa kepada semua makhluk, terutama manusia. Sama seperti ya analogi yang telah saya berikan kemarin ya. Allah itu mampu menjadi manusia, tapi Allah nggak mau menjadi manusia. Nah, itu ya penjelasan tentang kudroh dan irodah atau kemampuan dan kemauan. Nah, ada kata yang sama di dalam Quran yang artinya juga kemauan, yaitu kata masya'a. Kita akan cari diksi masya'a itu dalam Quran. Quran surat 7 ayat 188. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa. Ada kata masya'a di sini. Nah, tuh sama kan? Syaa, menghendaki. Masya Allah. Jadi kalau kita mengucapkan Masya Allah, semoga Allah menghendaki. Maksudnya seperti itu. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakshartu minal khair ma massani yasu'u in ana illa naziru wa basyirul liqaumi yu'minun. Mari kita baca terjemahannya. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki. Kalau sya'a itu milik Allah ya. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyak dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, kita cari lagi ya di ayat yang lain. Ayat 26 dari surat ke-13 atau surat Ar-Ra'd. Kita baca ayatnya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Ada kata yasha juga di situ ya. Dia kehendaki. Sama dengan kata irodah. Wa yaqdiru wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Mari kita baca terjemahannya. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah
kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Nah, kalau kita lihat ayat ini, Allah itu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, Dia kehendaki, kehendaknya ini pakai kata sya'a tadi ya, masya'a, bukan pakai irodah. Dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Nah, kalau kita baca ayat ini secara utuh, seolah-olah Allah itu seenaknya aja dia. Dia itu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, lalu Dia batasi juga rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Nah, banyak orang-orang kafir itu kaya gitu. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu pro dengan orang-orang kafir yang kaya? Sedangkan banyak orang muslim yang miskin, berarti Allah nggak pro. Nah, ini kacau pemikiran seperti ini. Nah, nanti kita akan coba mentadaburi ya kata sya'a tadi ya. Sya'a dengan irodah. Kan sama-sama kehendak ya, tapi nanti dari redaksi yang sama-sama kita baca tadi, kita bisa menyimpulkan. Nah, inilah fungsi daripada akal. Makanya otak itu dipakai.